Halo sahabat YouTube, selamat pagi semuanya. Di pagi yang cerah ini, mari kita isi kembali dengan belajar bahasa Inggris. Dan di video kali ini kita masuk kepada pembahasan TOEFL Skill 36, yaitu dengan materi pembahasan Using the Passive Form Correctly. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan kalimat pasif dengan benar. Secara garis besar, kalimat di dalam bahasa Inggris utamanya dibagi menjadi dua model. Yang pertama disebut dengan kalimat aktif atau active voice, yaitu kalimat yang subjeknya melakukan tindakan. Jadi kalimat pertama itu, model kalimat pertama disebut dengan kalimat aktif atau active voice, yaitu kalimat yang subjeknya melakukan tindakan. Sedangkan kalimat yang kedua, model kalimat yang kedua adalah kalimat pasif atau passive voice, yaitu kalimat yang subjeknya dikenai tindakan. Jadi kebalikan dari kalimat aktif. Kalau aktif subjek melakukan tindakan, kalau pasif subjek dikenai tindakan. Contoh dari dua kalimat ini ada di bawah ini. Contoh satu, ini contoh kalimat aktif. We abandoned the car yesterday. We menjadi subjek, kemudian abandoned ini verbnya, ya, kemudian the car ini objeknya, kemudian yesterday adalah keterangan waktu. Maknanya, we abandoned the car yesterday. Kami meninggalkan mobil itu kemarin. Jadi yang menjadi pelaku dari kalimat ini adalah subjek we. Jadi we yang secara struktur menjadi subjek, dia menjadi pelaku atau yang melakukan tindakan meninggalkan mobil. We abandoned the car yesterday. Kemudian contoh 2 ini merupakan contoh kalimat pasif. I'm beaten by her. I di sini menjadi subjek, kemudian beaten menjadi verbnya, kemudian by her ini menjadi by object, namanya by agent namanya. I'm beaten by her maknanya saya dipukul olehnya. Jadi saya ini bukan menjadi pelaku, melainkan menjadi objek atau menjadi sasaran dari tindakan. Saya dipukul olehnya. Jadi saya ini dikenai tindakan berupa pukulan yang dilakukan oleh dia perempuan. I'm beaten by her, saya dipukul oleh dia perempuan. Dua contoh ini merupakan dua contoh antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Yang pertama contoh kalimat aktif, yang kedua contoh kalimat pasif. Lantas, bagaimana cara membuat kalimat pasif dari kalimat aktif? Ada caranya. Cara membuat kalimat pasif dari kalimat aktif. Cara yang pertama, cara nomor 1, kalimatnya harus kalimat verbal dan memiliki objek. Jadi kalimat aktif itu tidak semuanya bisa dibuat kalimat pasif. Kan kalimat itu sekali lagi ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Cara membuat kalimat pasif dari kalimat aktif itu memiliki syarat. Syarat yang pertama, kalimatnya harus kalimat verbal. Kalimat verbal itu kalimat yang memiliki verb yang berupa tindakan. Jadi kalau kalimat nominal tidak bisa dibuat kalimat pasif, karena syarat pertama harus berupa kalimat verbal. Kemudian syarat kedua, kalimat verbal tersebut harus memiliki objek, ya. Jadi tidak semua kalimat verbal pun juga bisa dibuat pasif dari kalimat aktif maksudnya. Kalimat aktif verbal itu tidak semuanya bisa dirubah
menjadi kalimat pasif. Syarat yang kedua yaitu harus memiliki objek. Di sini kalimatnya harus verbal dan memiliki objek. Oke. Kemudian setelah syarat satu ini terpenuhi, syarat satu ini kalimatnya verbal dan memiliki objek ini terpenuhi, cara kedua, cara merubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif, caranya adalah subjek pada kalimat aktif menjadi objek pada kalimat pasif yang didahului oleh by, dalam kurung by agent. Nanti sebutannya akan disebut sebagai by agent. Jadi teman-teman, ketika punya kalimat aktif kemudian mau dirubah ke kalimat pasif, maka cara berikutnya yaitu subjeknya diposisikan menjadi objek di kalimat pasifnya nanti yang didahului oleh by. Kemudian setelah itu syarat yang ketiga adalah objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Jadi kebalikannya. Kalau tadi subjeknya menjadi objek, maka syarat yang ketiga adalah objeknya dibuat menjadi subjek. Setelah itu, terakhir, a verb pada kalimat pasif selalu berpola be plus past participle. Jadi a verbnya nanti ketika di kalimat pasif akan selalu berpola be itu to be, menyesuaikan dengan tensesnya. Kemudian a verbnya harus selalu berupa past participle, yaitu verb bentuk ketiga. Kan verb itu ada verb 1, ada verb bentuk kedua, ada verb bentuk ketiga, atau seringkali disebut dengan past participle. Mari kita perhatikan contoh di bawah ini supaya lebih mudah memahami cara membuat kalimat pasif yang di atas ini. Contoh dari cara membuat kalimat pasif yang di atas ini, contohnya seperti ini. A famous artist painted the portrait. Ini famous artist ini menjadi subjek ya, menjadi subjek. Maknanya artis yang terkenal. Kita sudah memiliki subjek. Kemudian painted. Painted ini maknanya melukis. A famous artist painted the portrait. Artis yang terkenal, seorang artis yang terkenal painted, melukis the portrait, lukisan itu atau gambar itu. Kalimat ini sudah memenuhi memenuhi 3 syarat yang di atas. 1, dia kalimatnya sudah verbal, ada verbnya yaitu berupa kata paint. Ini paint. Kebetulan ini verbnya verb 2, berarti tensesnya tenses past tense. Kemudian selain verbal, kalimat ini juga memiliki objek berupa kata portrait di sini. Ini objeknya sudah ada. Kemudian juga memiliki subjek. Jadi sudah memenuhi 3 unsur yang pertama tadi. 1, kalimatnya verbal sekaligus memiliki objek. Kemudian sudah ada subjeknya juga. Maka caranya ketika kalimatnya sudah seperti ini, tinggal kita ikuti cara yang kedua. Subjek pada kalimat aktif berarti ini famous artist, ini nanti diposisikan menjadi objek. Kita pindah ke belakang di sini. Famous artist yang didahului oleh by. Sudah ada by di sini. Kemudian objeknya kita tarik menjadi subjek. Nah, ini the portrait kita tarik ke depan menjadi subjek. Kemudian setelah itu verbnya harus selalu berpola be past participle. Karena ini tensesnya past tense dan portrait ini tunggal, maka to be dari past tense tunggal itu adalah was. Kemudian verbnya kita ubah menjadi verb 3, menjadi the portrait was painted by famous artist. Kalau tadi maknanya seorang artis yang terkenal melukis lukisan itu, maka ketika dirubah ke pasif kita pindah, yang di belakang taruh di depan, yang di depan taruh di belakang, tukar posisi, yang subjek menjadi objek, yang objek menjadi subjek, kemudian verbnya dirubah verb 3 yang didahului oleh be, menjadi the portrait was painted by a famous artist. Lukisan itu dilukis oleh
seorang artis yang terkenal. Saya pikir ini cukup mudah dan teman-teman bisa langsung mempraktekkan cara merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif nanti. Sekarang kita masuk kepada ringkasan. Di sini saya berikan ringkasan tenses baik aktif dan pasifnya. Yang pertama ada tenses simple present. Simple present itu contohnya seperti ini. The students study English. Present tense itu verbnya selalu menggunakan verb 1. Ini sengaja kita warnai merah. Ini adalah verbnya, a verb yang menyesuaikan dengan nama tenses yang di sampingnya. Karena di sini simple present, maka verbnya verb 1. The students study English. Siswa-siswa itu belajar bahasa Inggris. Nanti simple present ini to be-nya itu ada 3. Is, am, are. Ingat, is ya biasa dipakai oleh subjek he, she, dan it atau subjek tunggal. Kemudian am dipakai oleh subjek I. Kemudian are dipakai oleh subjek you, they, dan we. Ini nanti silakan teman-teman bisa mengulang kembali materi tentang tenses. Maka nanti kalimatnya kan the students study English. Ini subjeknya the students, verbnya study, objeknya English. Ketika mau dirubah pasif tinggal kita tukar posisi. English kita jadikan subjeknya ini. Kemudian the students kita jadikan objek yang didahului oleh by. Sudah seperti ini. English by the students. Kemudian verbnya study kita rubah menjadi verb 3 menjadi studied. Kemudian didahului oleh to be yaitu is. Kenapa kita pakai is? Karena English berupa subjek tunggal menjadi English is studied by the students. Bahasa Inggris dipelajari oleh siswa-siswa itu. Kemudian yang kedua simple past tense. Contohnya tetap kita pakai kalimat yang sama, tinggal merubah verbnya saja. The students studied English. Siswa-siswa itu telah belajar bahasa Inggris. Di sini kita pakai studied karena mengikuti nama tensesnya. Past tense, studied, maka verb 2 karena past tense. Past tense itu to be-nya ada 2, kalau enggak was, were. Jadi was itu dipakai oleh I, she, he, dan it atau subjek tunggal. Kemudian were biasa dipakai oleh you, we, dan they atau yang setara dengan itu. Maka seperti biasa kita tukar posisi. English jadikan subjek, the student jadikan objek yang didahului oleh by. Menjadi English was studied by the students. Di sini menggunakan was. Kenapa? Karena memang tensesnya sudah past tense yang di sini, studied. Was kita pakai was bukan were karena English tunggal. Oke. Contoh yang ketiga tenses present continuous. Continuous itu selalu menggunakan to be verb ing. To be verb ing. Contoh, the students are studying English. Siswa-siswa itu sedang belajar bahasa Inggris. Lah, continuous itu dia kan selalu pakai to be. To be-nya biasa is, am, are, gitu ya. Is, am, are tetap dipakai. Cuma nanti ketika di kalimat pasif karena ini bentuknya verb ing, ya. Nanti ini dirubah ke verb 3. Sebelumnya harus diletakkan being sebagai ganti dari verb ing-nya. Nah, di sini. Jadi to be-nya pilih antara is, am, are, baru setelah itu being, baru verbnya verb 3 menjadi English is being studied by the students. Bahasa Inggris sedang dipelajari oleh siswa-siswa itu. Jadi meletakkan being sebagai ganti dari verb ing yang di sini. Verbnya tetap harus selalu bentuk verb 3 karena rumus pasif itu verbnya selalu verb 3 yang didahului oleh be. Ya be-nya macam-macam. Ada be yang cuman 1, ada be yang 2 seperti ini. Karena be-nya ada 2, yaitu berupa is dengan being. Kemudian contoh yang keempat past continuous. Hampir sama dengan present continuous, hanya saja bedanya kalau di past itu to be-nya bukan is, am, are melainkan was, were. Tinggal berarti kita merubah is-nya diganti dengan was. Ini ringkasan be-nya di sini. Was, were plus being. English was being studied by the students. Bahasa Inggris sedang dipelajari oleh siswa-siswa itu. Kemudian simple future. Tenses yang bermakna akan.
The students will study English. Siswa-siswa itu akan belajar bahasa Inggris. Ini will study. Maka nanti ketika dirubah ke pasif seperti biasa, tukar posisi objek subjeknya. Kemudian verbnya will study di sini. Study-nya dirubah ke verb 3. Kemudian sebelumnya didahului oleh be. Will itu nanti gandengannya dengan be. Will be menjadi English will be studied by the students. Bahasa Inggris akan dipelajari oleh siswa-siswa itu. Kemudian berikutnya future continuous. Biasa continuous karena be-nya sudah ada, pakai be yang asli yaitu will be. Ini contohnya. The students will be studying English. Siswa-siswa itu akan sedang belajar bahasa Inggris. Maka nanti ketika dirubah pasif, ini will be-nya tetap, tinggal ganti dari verb I yang di sini adalah being, kemudian verbnya diganti ke verb 3 menjadi English will be being studied by the students. Ringkasannya seperti ini di belakang ini. Will plus be plus being baru verb 3 nanti. Menjadi English will be being studied by the students. Bahasa Inggris akan sedang dipelajari oleh siswa-siswa itu. Kemudian contoh berikutnya dari tenses present perfect. The students have studied English. Ingat, perfect itu selalu menggunakan kalau enggak have atau has bisa, tergantung dengan subjeknya. Kalau subjeknya tunggal, maka pakai ketiga tunggal dan subjek he, she, it dan yang sama tunggal itu pakai has. Tapi kalau selain itu kayak I, you, we dan they itu pakai have. Karena di sini the students jamak, ya, maka pakai have. Kemudian verb 3. The students have studied English. Siswa-siswa itu telah belajar bahasa Inggris. Ini perfect nih, have studied. Maka nanti tinggal to be dari perfect itu selain have, ketika di pasif dia harus nambah ini been di belakang. Ini ada di sini. Menjadi English has been studied by the students. Yang asal mulanya have ini berubah menjadi has karena subjeknya sudah berubah. Di sini menggunakan have karena subjeknya yang the students, tapi di sini menggunakan has karena subjeknya sudah berganti English. English has been studied by the students. Bahasa Inggris telah dipelajari oleh siswa-siswa itu. Oke. Kemudian past perfect sama dengan present perfect, hanya saja kalau di past menggunakan had. Jadi sama cara membuat pasifnya, tinggal menambah been aja. The students had studied English. Ketika di pasif menjadi English had been studied by the students. Seperti ini polanya. Kemudian terakhir dengan menggunakan modals. Modals itu selain will bisa pakai can, could, kemudian should dan yang lainnya yang sama dengan model kayak be able to atau ought to. Itu juga disebut dengan model, tapi persamaannya. Contoh, the students should study English. Siswa-siswa itu seharusnya belajar bahasa Inggris. Model itu nanti to be-nya selalu menggunakan be. Sama dengan will lah. Will itu sebenarnya kan juga model. Ya, kita pakai be di sini. The students should study English. Siswa-siswa itu seharusnya belajar bahasa Inggris. Ketika pasif tinggal dibalik English should be. Nah ini. Should be, kemudian verbnya tetap harus selalu dirubah ke verb past participle atau verb 3. Should be studied by the students. Jadi mudah banget cara merubah aktif ke pasif, tinggal ditukar posisi aja. Yang subjek jadikan objek, yang objek dijadikan subjek. Kemudian verbnya seperti ini, yang di sini ini. Verbnya kan beda di aktifnya. Di aktif kan beda, ada study, ada studied, ada are studying, were studying, will study, will be studying, have studied, had studied, dan should study. Ini kalau di aktif beda bentuk verbnya. Tapi ketika di pasif bentuk verbnya sama semua. Sama-sama berbentuk verb 3 atau past participle semua. Studied, studied, studied ke bawah semua. Yang membedakan hanya gandengan to be-nya saja. Yang di depan verb 3-nya itu di depan past participle-nya. Caranya teman-teman lihat yang di sini ini. Cara menentukan to be yang terletak sebelum past participle-nya. Ini sudah ringkasan dari tenses yang biasa dipakai di kalimat pasif. Sekarang kita masuk kepada analisis kalimat. Di sini ada beberapa kalimat yang salah, tinggal kita betulkan.
Yang pertama ada kalimat berbunyi the record had been chosen by dancers near the jukebox. Ini kalimatnya salah ya, incorrect. Kenapa? Karena di sini tidak menggunakan past participle. Ini merupakan bentuk kedua dari choose, chose, chosen. Choose, chose, chosen. Maknanya memilih. Ini bentuk keduanya. Sedangkan di sini sudah berpola pasif, ini had been. Had been kemudian ada by di sini. Maka di sini tinggal kita ganti menjadi chosen. Menjadi the record had been chosen by dancers near the jukebox. Rekaman itu telah dipilih oleh penari-penari itu di dekat kotak musik itu. Contoh berikutnya, the boy had never been stung by a bee. Maknanya laki-laki itu, anak laki-laki itu tidak pernah disengat oleh lebah. Cuman ini salah ya. Kenapa? Karena ini ada had. Had itu nanti ketika di pasif gandengannya bukan dengan be tapi dengan been. Ini past perfect namanya. Past perfect itu had dengan been. Maka tinggal kita ganti be-nya menjadi the boy had never been stung by a bee. Anak laki-laki itu tidak pernah disengat oleh seekor lebah. Jadi tinggal ganti a bee menjadi been karena ini had sama dengan yang di sini ini kan had been, maka had been bukan had be. Be itu hanya dipakai oleh model seperti will be, should be, can be, could be dan seterusnya. Intinya be itu bersama dengan model kalau di dalam kalimat pasif. Sekarang terakhir kita masuk kepada latihan model soal TOEFL. Ada 2 soal di sini, satu pilihan ganda mencari jawaban yang benar dari 4 jawaban yang tersedia, dan yang kedua ada soal model TOEFL written expression mencari yang salah dari 4 pilihan jawaban yang benar. Dari 4 pilihan jawaban yang disediakan maksudnya, ada 1 yang salah. Kalau dalam TOEFL written expression. Nomor 1, bla 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 discussed by the board of directors when it was proposed again by the supervisors. Di sini nomor 1 jelas terlihat ada verb 3 past participle, kemudian diikuti oleh by. Yang ini menjadi petunjuk bahwa kalimatnya adalah kalimat pasif. Oke. Berarti kalau ini sudah kita ketahui sebagai petunjuk awal bahwa ini adalah model pasif, maka di depan yang berupa kata discussed yang kita anggap sebagai past participle ini harus selalu berupa be, to be-nya, menyesuaikan dengan tensesnya. Kita lihat pilihan jawaban alfa, the problem had already. Kalau hanya berupa had, ini kurang, karena had itu kalau mau dirubah ke pasif ya harus bergandengan dengan been, maka alfa salah. Kemudian bravo, the problem is already, ini sudah betul secara bentuk, tetapi apakah ini benar secara keseluruhan? Kita lihat di belakang di sini bergandengan dengan it was proposed again. Ya. Ini past tense. Ya, gandengannya dengan past tense. Maka di sini the problem is already discussed by the board. Ini ketika gandeng dengan ini salah, karena gandengannya present itu biasanya dengan perfect. Present itu tidak bergandengan dengan past. Gandengan present tense itu adalah dengan perfect. Kemudian di sini ada kata-kata already sebagai penunjuk telah. Ya, biasanya already itu dipakai oleh perfect. Kalau enggak present perfect, dia past perfect. Jadi bravo juga salah. Kemudian kita lihat yang delta. Kita loncat ke delta. Delta jelas juga salah karena has hanya berdiri sendiri, tidak diikuti oleh been. Karena ini sudah menjadi petunjuk awal by, discussed by ini sebagai kalimat pasif. Harusnya has already been. Berarti delta juga salah. Maka kalau alpha, bravo, delta salah, berarti yang benar adalah yang jawaban yang Charlie, yaitu
The problem had already been discussed by the board of directors when it was proposed again by the supervisors. Maknanya, masalah itu telah didiskusikan oleh jajaran direksi ketika ia diusulkan kembali oleh pengawas. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, yaitu past perfect bergandengan dengan past tense. Memang klop. Past perfect itu bergandengan dengan past tense. Kita pindah ke soal yang kedua. Soal yang kedua berbunyi, he was not able to define the process by which the body had protected by the immunologic system. Untuk bisa menjawab soal yang kedua ini, kita lihat kalimatnya satu persatu. He was not able to define the process by which the body had protected by. Di sini ada kata by yang menjadi kata kunci bahwa kalimat ini adalah kalimat pasif. Maka kalau ini kalimat pasif, sebelum by ini harus berpola past participle yang didahului oleh be atau to be. Di sini sebelum by ada kata had protected. Had protected yang kebetulan ini polanya pola aktif. Berarti jelas yang delta ini salah. Harusnya dia berpola had been protected. Jadi jawaban dari soal nomor 2 ini adalah delta. Delta ini salah. Kenapa? Karena dia polanya pola kalimat aktif. Sementara di sini yang diinginkan atau yang diharapkan harus berpola pasif. Kenapa? Karena ada by setelah past participle-nya. Maka sebelum past participle-nya harus ada be, yaitu berupa kata been. Kenapa kok been? Karena ini tensesnya berupa past perfect. Maknanya adalah he was not able to define the process by which the body had protected by the immunologic system. Maknanya adalah ia tidak dapat menentukan proses yang dengannya tubuh dilindungi oleh sistem kekebalan. Jadi jawaban dari soal nomor 2 ini adalah delta. Saya ulang, nomor 1 jawabannya adalah Charlie, nomor 2 jawabannya adalah delta. Itu saja barangkali untuk materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. See you next time.